SDN Batangan 1 mengenai penanganan atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan tindakan. Tentunya selama kepemimpinan Bapak di sini di SDN Batangan 1, Bapak sering menemui kasus-kasus yang tak lain. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang kasus itu merupakan dilematika atau merupakan kasus dugaan moral. Baik, saya di sini sudah 12 tahun. Artinya banyak kasus-kasus yang saya hadapi, dan kasus-kasus itu tentunya ada kasus yang membuat saya itu kadang bingung. Karena kasus itu saling berdampak. Artinya kadang-kadang kasus itu sama-sama positif, sehingga ketika satu sama-sama punya kekuatan dan juga punya kelanjutan. Tapi ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, itu pasti kita, kalau saya mempertimbangkan dampaknya masing-masing, dari mana dampak yang besar, dari dampak faktor bermanfaatnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Artinya saya ketika melihat ada satu yang itu sama-sama baik, tetapi ada satu yang harus yang diputuskan. Yang kedua itu mendiskusikan teman-teman. Saya apa ya, walaupun tidak dalam forum ini, di luar sekolah, ketika istirahat, sampaikan bagaimana cara muncul pendapat yang berarti selama ini dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, Bapak mempertimbangkan akibat atau kedepannya begitu. Terus langkah-langkah atau prosedurnya Bapak sudah sampaikan, yaitu berkolaborasi dengan teman-teman dulu dan meminta pendapat dan Bapak dulu mengenai keputusan itu. Tadi ada 2 pertanyaan. Kita dan ketika terkait dengan kasus pendidikan moral, artinya suatu karena sebenarnya setiap orang itu pasti punya kebaikan. Jadi ketika dia melakukan suatu angkat yang salah dalam suatu konteks dan saya atau aturan kita itu memang harus tetap memperbaiki. Tetapi bagaimana cara memperbaiki itu tidak sampai menimbulkan efek negatif yang berkasus. Jadi ketika ada orang-orang itu, kita juga berikan kritis keadilan. Pertama dulu
dengan aturan yang ada, tapi dengan pendekatan yang tidak menyakitkan, artinya tidak menimbulkan sesuatu yang merasa tersinggung. Bahkan kadang-kadang saya ciptakan suasana sambil gurau, ya, sambil gurau dengan memaparkan beberapa instrumen, karena seperti ada teman karena faktor suatu sehingga dia tidak bisa melaksanakan kembali kegiatan di admin. Tapi ini kan sebuah awal yang sudah dibahas bahwa teman itu direkrut sebagai dan program ini sudah menjadi program dan juga sudah sering disampaikan kepada orang tua. Jadi ketika dia menyampaikan saya menghargai karena berapa sekolah, tetapi kontrak awal tetap tidak perlu ditangani. Yang kedua, ada instrumen lain ini, karena ini sudah program itu disosialisasikan pada para murid dan peserta. Pasti orang utama itu kan menagih, Pak, kok ini belum, kapan akan mulai kegiatannya ini? Anak saya belum ada yang ini. Jadi dengan adanya itu dan melakukan ini menjadi salah satu bahan yang saya angkat. Ini waktu saya. Jadi saya sangat tidak mengingatkan kalian. Kemudian gimana? Kemudian ini udah. Berarti mari ini banyak orang tua. Jadi dengan tetap menggunakan kalimat menghargai, ya akhirnya ada dia. Jadi terselesaikan, tetapi tidak menimbulkan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang bisa sesuatu. Tetapi bagaimana tetap termotivasi dan untuk merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki. Dari kasus yang Bapak terutama yang dalam pengadilan kasus pidana narkotika ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana narkotika? Begini, jadi semuanya kasus-kasus pidana narkotika itu tidak harus sama apa namanya, tetapi tergantung pada konteks dan kepentingan dan apa yang dihadapi. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal semacam itu harus dimusyawarahkan. Tapi ketika pidana kita itu harus langsung menentukan sendiri ketegasan dalam pengambilan keputusan, dan kemudian saya langsung dengan pertimbangan gini-gini, sehingga tidak nanti ada yang tidak belajar tua ya Pak, saya sudah ini alasan saya mengapa begini. Jadi ketika ada pilihan itu saya pertimbangkan dulu faktor-faktor semuanya, mana kalau memang harus melalui alasan musyawarah apa semua itu saya penting. Dan tetapi ketika ada yang mendesak dan itu sangat urgent, itulah saya mengambil personal, walaupun dia tetap terhadap dengan memperhatikan partnernya. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu sering menemui tantangan. Hal-hal apa saja yang Bapak temui yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus pidana narkotika ini? Jadi ketika ada hal itu, tantangan itu pasti ada.
saya harus meyakinkan secara pribadi bahwa apa yang diambil keputusan itu tentunya tidak akan memuaskan semua pihak, itu pasti. Jadi oleh karena itu saya itu harus bersiap secara pribadi. Posisi saya itu, pikiran saya perasaan itu bahwa keputusan itu tidak mungkin diterima. Yang kedua, setiap keputusan pasti bagaikan dua mata pisau. Artinya ada dua dampak. Mungkin bisa diterima dengan baik, mungkin kurang diterima dengan baik, itu pasti ada. Jadi hal-hal semacam itu kalau kita sudah siap secara pribadi, sehingga ketika itu terjadi, kita itu bisa tetap bisa menangani apa itu akibat itu dengan pikiran yang jernih. Artinya emosi, standar psikologis itu sudah siap dari awal. Walaupun sebenarnya kita membutuhkan itu tetap berusaha yang ini lagi Bapak. Ketika Anda Bapak menemui kasus dilematika dalam suatu waktu, apakah Bapak mempunyai tata kelola atau catatan tertentu dalam penyelesaiannya? Misalnya Bapak membuat jadwal penyelesaiannya tahap atau punya prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. mungkin dalam aturan seperti itu ada ya beberapa saya itu mungkin termasuk orang yang tidak terlalu jadi hanya gini, kasus itu apa saja yang muncul ya catat dan ini kapan akan diselesaikan gitu kan. Jadi tidak harus tahapan yang begini didokumentasikan terlalu detail kan. Jadi saya yang mungkin tidak tahu apa hal semacam itu lagi. Tapi yang saya lakukan jadi apa ini ada apa bulan ini. Jadi walaupun seperti apa itu keluhan informasi yang disampaikan teman, sebenarnya kalau kita lihat bisa menjadi sebuah kasus. Seperti murid balik mas, ada yang punya fakta seperti ini, dia melakukan peristiwa seperti ini, itu saya jadi atensi saya. Emang ibu guru dan bapak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya, banyak faktor yang membuat saya sangat terbantu. mulutnya nggak ada. Yaitu sikap kolaboratif ya, antara kita, saya dan teman-teman, dan juga didukung orang tua murid, itu sangat membantu. Jadi semua faktor segala macam itu kita saling bersinergi menyalakan saya itu saya rasakan sangat banyak sukses tidak punya kompak, dan itu juga menjadi mesin yang luar biasa untuk memajukan sekolah. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan, mungkin atau kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Bapak selama ini dalam Jadi pengalaman kita itu harus ketika ada yang harus negatif ya lihatlah sisi positifnya sehingga kita itu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Sabar dengan emosi terkontrol sehingga dalam dari waktu. Yang kedua mungkin kolaborasi
Ketiga, pelajaran yang dapat dipetik. Jangan mengambil keputusan ketika emosi kita masih belum stabil. Jadi ada gini-gini, diam dulu. Renungkan apa yang dilakukan. Baru setelah tenang, pertimbangkan semuanya, baru. Yang ketiga, ciptakan penyelesaian itu yang humanis, yang tidak menggunakan rasa sakit pada orang lain. Harus dilakukan tindakan ambilan kebijakan. Ternyata dari kasus-kasus dan penyelesaiannya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Semua kasus pasti ada hikmahnya. Mungkin seperti itu dulu yang saya bicara dengan Bapak hari ini. Semoga saya dan kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Mami. Alhamdulillah sehat dan terus semangat untuk mencerdaskan kehidupan kita. Begini Pak, saya di sini mohon waktunya kita untuk saya mewawancara Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Jati Barat 3, Kecamatan Jambi, Kabupaten Sumeneb, terkait dengan tugas saya sebagai JDP itu demonstrasi kontekstual. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan atau ada kesempatan untuk saya, sehingga apabila ada tugas seperti ini tentunya saya merefleksi tentang dilema etika yang terjadi di sekolah kami di SDN Gaduh Barat 3, Kecamatan Jambi, Kabupaten Sumeneb. Dan dipersilakan. Apakah selama ini Bapak menemui kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam pengambilan keputusan? Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Atau bisa jadi kan kasus-kasus tersebut mengandung dilema etika atau ujian moral? Bagaimana selama Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Sedikit cerita ya, Ibu. Saya diangkat ya dari guru ke kepala sekolah dari keputusan Bupati Sumeneb tertanggal 21 Maret 2024. Saya setelah masuk di sekolah SDN Gaduh Barat 3 ada selentingan kata di mana kalau tugas kepala sekolah tentunya terutama supervisi kelas, manajerial, dan kewirausahaan. Ada tiga pokok tugas kepala sekolah yang saya ketahui yang nantinya saya akan emban di sekolah tersebut. Ternyata saya temui dari sekolah tersebut minimnya guru di situ. Saya bertanya, kalau seperti ini katanya, sepertinya kepala sekolah harus mengajar. Artinya di saat itu serah terima saya masih berpikir, ini artinya di luar tugas pokok saya. Sedangkan tugas utama dari kepala sekolah tiga hal tersebut. Sedangkan saya karena minimnya guru di sana, saya masuk ke kelas untuk mengajar. Terkadang saya juga di sana ada
beberapa hal ya, beberapa hal yang harus dipenuhi dari tugas pokok kepala sekolah, terutama ya data yang diminta oleh K3S dari pengawas, terus administrasi sekolah yang saya harus imban semuanya. Jadi dari refleksi tersebut saya temukan ada dilema etika di sini. Dilema etikanya bagaimana? Kalau saya tetap di ruang guru, karena di sana tidak ada ruang kepala sekolah ya, ruang guru, maka anak di kelas itu terantar. Karena minimnya guru ada 2 guru, 3 guru lah sama guru PAI. Jadi saya harus masuk dulu dan saya harus mengontrol tugas-tugas administrasi yang seperti manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Saya juga apabila mau melaksanakan supervisi tentunya agak sulit. Karena apa? Di situ saya temui saya sebagai guru dan anak-anak. Saya mau supervisi gitu. Ini dilema etikanya di situ. Apabila anak ditinggal di kelas, maka administrasi sekolah, manajerial, perusahaan tentunya itu berjalan dengan lambat. Tapi saya kan itu sama-sama hal baik kan. Ini kalau saya pikir ini masuk ke dalam dilema etika, bukan dalam rujukan moral. Kalau versi rujukan moral tentunya ada benar, ada salah. Di sini sama-sama benar dan sama-sama harus dilaksanakan menurut katanya Bapak pengawas. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang seperti yang Bapak sebutkan, ada 2 kunjungan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Tentang tugas manajerial ya, saya membawanya terkadang ke dalam kelas. Saya masukkan materi untuk anak-anak terangkan, saya kasih tugas di situ, saya sambil lalu di situ mengerjakan manajerial kelas, manajerial sekolah, manajerial kelas sekaligus. Jadi apabila pas ada guru dari 3 minimnya guru itu dan masuk ya tinggal 2, ini makin parah tentunya. Tapi saya harus bagaimana suatu tugas mulia ini harus terlaksana dengan baik, harus dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Tentunya saya juga mengucapkan salam kepada pengawas bagaimana sekolah saya ini mendapat tambahan guru. Untuk mengerti hal tersebut, karena sudah tertulis ya, tetap terpampang kemarin saat pengambilan P3K, ternyata memang SDN Gardu Barat 3 itu di Kemenpan BKN itu memang kekurangan 5 ASN. Yang masuk kemarin tahun 2022 itu 4. Artinya sudah tahu pusat itu akan kekurangan guru di situ. Berarti merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan ya, sudah menyampaikan kepada pengawas sendiri. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk yang efektif aktivitasnya ya, saya dengan cara apa yang sangat dibutuhkan mendesak. Apabila suatu administrasi, contoh pengumpulan data guru ya ke K3S atau pembuatan pembagian tugas mengajar, jadi itu ya, itu kan dibuat lalu dikumpulkan ke K3S dan ke pengawas untuk laporan.
Apabila itu sudah mendesak, maka itu yang saya kerjakan. Efektifnya di situ bagaimana tidak terlambat. Menggunakan siapa yang prioritas yang penting mana. Gitu. Kalau sekiranya agak jauh ini, tidak saya tunda. Dan melibatkan guru itu untuk membantu saya dalam administrasi di CTH. Berarti Bapak Arti itu tadi membuat undangan untuk musyawarah karnaval yang tanggal 20 Agustus. Tentunya dalam kunjungan Bapak dalam pengambilan keputusan itu Bapak banyak menemukan tantangan. Tidak Iya. ada apa saja nih tantangan Bapak. Tantangan saya, alhamdulillah saya ditempatkan di SD, di mana ini miliknya guru. Tantangannya itu bagaimana saya dapat mengeksplor kinerja saya itu dengan baik, dan itu tantangannya. Terus tentunya di saat itu minimnya pemikiran, minimnya tenaga, minimnya suatu tugas-tugas ya, tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Ya tantangannya ya juga kan kayak gitu, kepala sekolah juga sebagai guru. Bagaimana ini sama-sama berjalan dan dapat bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu Pak? Apakah Bapak menyelesaikan secara langsung cepat sekaligus dalam waktu yang sekarang itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mempunyai tahapan atau prosedur yang Bapak punya? Karena saya baru ya di sekolah ini sekitar 4 bulan lah jalan ya. Ini saya tidak memiliki prosedural, tahapan-tahapan dari utama sampai akhir, dan itu adalah PR saya. Saya sementara menyelesaikan dengan otodidak, langsung terapkan gitu. Tahapan gini rancangan yang gini, saya juga sudah pikir, sudah matang, musyawarah, oke, langsung bahas saja, laksanakan. Dalam hal itu adakah orang-orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Nah, di situ di saat guru-guru istirahat ya, tentunya kan berkumpul, tidak dalam satu ruangan yang terpisah, hanya ada ruang guru sana. Kita sempat kadang memang berbicara tentang itu. Satu contoh, Pak, bagaimana itu pelaksanaan karnaval? Nah, itu langsung di saat itu dijawab. Di saat itu bagaimana Pak kalau penyelesaiannya? Kalau karnaval ini Pak hanya berjalan pakai baju adat, oh sepertinya itu masih kurang bagus menurut saya, kurang, karena masih belum muncul profil Pancasila sesungguhnya, maksudnya bernada kritis dan kreatifnya. Di situ langsung saya selesaikan di situ. Bagaimana caranya? Bersama guru langsung. Ya tidak harus resmi tentunya, tidak harus dalam rapat bulanan. Apabila itu muncul, masih nunggu rapat bulanan bisa. Kadang satu kasus itu muncul, di hari itu selesaikan segera supaya tidak berlarut-larut. Kadang juga wali murid itu segera mendapatkan informasi yang jelas kepada pihak sekolah. Sudah langsung saja.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di ketika ini, Bapak? Mohon diulang lagi. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di lembaga MBK ini? Pelajaran yang Bapak bisa ambil. Tentunya pelajaran diikuti oleh pengalaman, diikuti oleh hasil refleksi. Dari hasil refleksi ternyata saya itu ya semakin harus kompleksitas, harus serba bisa. Nah, karena minimnya guru gitu ya, kadang gerak jalan ikut juga, sekolah ikut juga. Nah ini yang lain ngantar ke lomba lari, saya gerak jalan ikut. Jadi apa ya, di poinnya itu dari pengalaman itu sangat berharga. Jadi mungkin ya dengan itu dapat menjadi suatu manusia yang lebih baik. Saya tidak terlalu banyak menggerutu, terima saja, laksanakan sebaiknya. Terima kasih Bapak Chandra. Saya kira demikian wawancara saya ini. Mudah-mudahan saya bisa mendengar dan mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan dari pengalaman dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih juga kepada Guru kami ya, sudah dengan diadakan wawancara seperti ini, tentunya saya kan juga belajar, berpikir lagi tentang keadaan sekolah yang saya bikin tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Chandra ya. Terima kasih atas waktunya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.